Hati kami siap menyambut taburan benih firman-Mu Tuhan. Roh Kudus, tolonglah kami supaya hati kami bisa menjadi lahan yang subur untuk benih-benih yang ditabur itu. Supaya pada waktunya benih firman yang ditabur tumbuh subur dan melahirkan buah-buah kehidupan yang luhur. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, firman Allah yang sejati, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab, saudara-saudara, untuk Minggu Prapaskah yang keempat ini, berdasarkan leksionari, kita akan membaca Injil Lukas 15, ayat 11 hingga 32. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Papa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana, ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya apa artinya semuanya itu. Jawab hamba itu,
adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu. Ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa, tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Hosiana. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, tentang permusuhan di antara sebagian umat Islam dengan sebagian umat Kristen yang sering dipanas-panasi oleh segolongan kaum radikal, almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang akrab disapa Gus Dur pernah menyampaikan pendapatnya begini. Islam bilang yang dikurbankan oleh Ibrahim atau Abraham adalah Ismail. Kristen bilang bukan, tetapi Ishak. Lalu orang ribut menanggapi dan mempertentangkan perbedaan dari kedua versi cerita itu. Lah gitu aja kok repot, kata Gus Dur. Padahal lihatlah nanti akhirnya. Sama-sama nggak jadi dikurbankan kan? Lah gitu aja kok repot. Entah siapa yang dikurbankan, yang penting nggak jadi. Kata Gus Dur, toh sama-sama nggak jadi dikorbankan. Itu seloroh Gus Dur. Saudara sekalian, Gus Dur memang pemikirannya dikenal selangkah atau beberapa langkah lebih jauh atau setingkat lebih tinggi daripada kebanyakan orang, bahkan para tokoh lainnya. Lewat komentar yang berseloroh tadi, seolah Gus Dur hendak mengajarkan, janganlah kamu selalu meributkan perbedaan. Jangan selalu meributkan perbedaan. Sebaliknya, carilah persamaan di antara kita. Bukankah pesan dari cerita pengorbanan itu, entah itu yang dikurbankan Ishak atau Ismail, sama-sama pesan dari cerita itu adalah bahwa tidak jadi dikurbankan. Mengapa? Nah, disitulah letak makna dari cerita itu. Jadi daripada kalian ribut melulu
merusak persaudaraan sebangsa antara orang Islam dan orang Kristen, lebih baik kalian masing-masing menghayati pesan dari cerita itu, di mana anak Abraham tidak jadi dikurbankan. Kalau Anda merenungkan itu, Anda akan menemukan makna dari cerita suci itu. Seolah-olah Gus Dur ingin menyampaikan pesan itu. Jangan cuma meributkan perbedaan, tetapi temukanlah apa yang sama di antara kita. Saudara sekalian, kita ini memang berbeda-beda. Manusia memang diciptakan Tuhan beraneka macam dalam kepelbagaian yang berbeda-beda. Berbeda itu natural, berbeda itu alami. Tetapi membesar-besarkan perbedaan adalah soal lain. Barang siapa terus menekankan perbedaan, menggarisbawahi perbedaan, dia akan cenderung menciptakan iklim permusuhan. Itu sudah pasti. Oh, kamu itu tidak sama dengan saya. Kita ini berbeda. Kamu itu bukan golongan saya. Kamu tidak berhak atas jatah yang sama dengan saya. Di antara kita ini ada perbedaan. Di antara kita ini ada dinding pemisah dan seterusnya. Kalau Anda bicara dengan bahasa seperti itu terus kepada siapapun juga, Anda sedang menciptakan iklim permusuhan. Sejarah umat manusia dilumuri dan dikotori oleh kebencian, pertikaian, perlakuan jahat, bahkan pembantaian karena semata-mata sebuah perbedaan ditekankan terus. Beda agama, beda warna kulit, beda suku, beda tradisi dan budaya, beda latar belakang dan asal-usul, beda gender, bahkan beda pendapat, beda aliran keyakinan, beda kepentingan politik, membuat banyak darah tertumpah di bumi ini dan membuat nyawa melayang sia-sia. Itu kata sejarah. Permusuhan diturunkan dari generasi ke generasi. Ongkosnya mahal sekali. Itulah kalau perbedaan selalu ditekankan berlebihan. Perumpamaan anak yang hilang bisa kita teropong dari sudut pandang ini. Maksud saya, lazimnya perumpamaan ini dilihat dengan fokus pada hubungan kita dengan Allah secara vertikal saja. Kita ini seperti anak bungsu yang terhilang di hadapan Allah yang adalah Sang Bapa dalam perumpamaan ini. Tetapi kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat bukan sisi vertikal itu saja, tetapi sisi horizontalnya. Kita akan memperhatikan kedua anak itu. Cerita ini bukan cuma cerita tentang anak bungsu, bukan? Ini cerita tentang anak bungsu dan anak sulung. Kita akan melihat kedua anak itu, si bungsu dan si sulung, serta bagaimana hubungan horizontal di antara keduanya.
Ayat 28 berbunyi, maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Ketika si bungsu pulang, tidak tampak sedikit kegembiraan pun pada kakaknya. Dia tidak mau masuk. Masuk kemana? Masuk ke dalam rumah yang sedang ada pesta sukacita. Itu berarti si sulung tidak mau masuk, artinya dia menolak ikut ambil bagian dalam sukacita atau kegembiraan itu. Kepulangan adiknya bukan berita gembira baginya. Dalam kenyataan pada waktu itu, sikap ini persis seperti kaum agamawan Yahudi, Farisi, dan ahli Taurat yang waktu itu melihat para pemungut cukai dan orang-orang berdosa berfellowship, makan bersama dengan Yesus. Melihat itu, mereka bukannya ikut dalam fellowship, tetapi mereka bisik-bisik satu sama lain. Bagaimana bisa ini? Seorang rabi makan bersama dengan pemungut cukai, dan mereka bersungut-sungut. Selanjutnya, terdengar argumentasi si sulung di depan bapaknya. Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa, tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku, tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Ayat 29 dan 30. Si sulung, perhatikan, sibuk membuat list, daftar yang berisi apa-apa yang menunjukkan perbedaan dirinya dengan adiknya. Bapak lihat enggak? Kita ini berbeda. Menurut pandangannya, mereka itu berbeda sekali. Karena satu, bertahun-tahun ia melayani bapaknya, sedang adiknya bertahun-tahun pergi untuk berfoya-foya menyenangkan dirinya. Dua, dia ikut bekerja di ladang untuk menabur. Adiknya malah bergaul dengan para pelacur. Tiga, dia tidak pernah melanggar perintah ayahnya, sementara adiknya memboroskan harta ayahnya. Empat, dia tahu kewajibannya, sedang adiknya cuma tahu menuntut haknya. Sikap menekankan perbedaan ini, perspektif yang selalu yang baik itu ada padaku, yang buruk itu ada padamu. Perhatikan dalam realita. Orang-orang yang suka menekankan garis perbedaannya dengan pihak lain. Hei, kita ini memang beda. Dan yang baik itu aku, yang jelek itu kamu. Yang benar itu aku, yang salah itu kamu. Kita beda warna kulit. Aku putih, kamu kulit berwarna. Mana yang baik? Ya putihlah. Itu sebabnya white supremacy tidak pernah benar-benar hilang. Supremasi kulit putih tidak pernah benar-benar hilang. Meskipun itu di Amerika. Yang baik itu kami. Yang buruk itu kamu. Orang yang suka mendiskriminasikan berdasarkan agama, pasti pandangannya yang baik adalah agamaku. Nomor satu adalah agamaku. Agamamu itu banyak kelirunya. Agamamu itu nomor kesekian, lebih rendah, bahkan
agamamu golongan sesat. Begitulah isi ceramahnya ulama-ulama yang radikal, bukan? Isinya menjelek-jelekkan keyakinan yang berbeda dengan dirinya. Yang beda itu adalah buruk yang sana, yang sini yang baik. Saudara sekalian, tapi sejujurnya kita semua punya kecenderungan yang sama. Kalau bicara tentang perbedaan kita dengan pihak lain, maka otomatis yang baik yang di sini, yang buruk yang di sana. Padahal, apakah benar selalu begitu? Oh, tindakan anak bungsu tetap salah. Kita tidak bilang yang dilakukan anak bungsu itu baik dan benar. Tetap salah. Perilaku anak bungsu memang buruk. Tetapi, apakah anak bungsu hanya punya keburukan? Apakah dia hanya 100% buruk dan si sulung 100% baik? Pendeta Andar Ismail di dalam bukunya Selamat Menabur menulis satu artikel tersendiri yang dia beri judul Kebaikan Anak yang Hilang. Maksudnya kebaikan anak bungsu. Judul yang unik, yang tidak biasa. Karena kita biasanya melihat anak bungsu itu tidak baik. Tetapi dia mengajak kita untuk melihat kebaikan anak bungsu. Dia mengajak pembaca untuk melihat dari kacamata yang lain. Tanpa mengurangi atau mengecilkan kesalahannya. Pendeta Andar mencatat ada 7 kebaikan pada anak bungsu. Seperti misalnya dia itu ingin dan berani mandiri. Dia itu mau mengakui salah. Dia mau menanggung hukuman atas kesalahan itu. Orang Yahudi itu paling haram dengan babi. Tapi kalau sudah terpaksa seperti itu, dia bekerja harus jaga babi pun dia jalani. Dia masih berani menanggung akibat dari kesalahan itu. Jadi, maksud pendeta Andar, jangan kepadanya hanya ditimpakan apa yang buruk saja. Ada juga kalau kita mau melihat kebaikan si anak bungsu. Tetapi sekarang, saya juga mau mengajak Anda berpikir dari sisi sebelah, anak yang sulung. Memang benar, dia tidak durhaka. Dia tidak kurang ajar dan rajin bekerja. Itu tetap kebaikan yang ada padanya. Namun, perumpamaan ini justru hendak menyingkapkan kekurangan anak sulung ini juga. Perhatikan, poin penting di dalam perumpamaan ini bukanlah pertama-tama tentang perbedaan di antara kedua anak itu, yang satu baik, yang satu buruk. Bukan itu poin di dalam perumpamaan ini. Melainkan, poin utamanya adalah tentang kesamaan di antara mereka. Bukan tentang perbedaannya. Kesamaan yang pertama, yang jelas sekali, yaitu bahwa mereka sama-sama anak bagi sang Bapa. Bukan? Cerita ini ingin mengatakan mereka itu sama-sama anak. Bapa itu selalu melihat keduanya
sebagai anak. Kepada si bungsu, sedurhaka apapun, dia tetap anak. Ketika dirinya bangkrut dan pulang, ayahnya menyambutnya sebagai apa? Sebagai anak. Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, mari kita makan dan bersukacita, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Ayat 22 hingga 24. Anakku. Ketika anak bungsu itu pulang, di mata ayahnya, dia tetap anak. Sedangkan terhadap yang sulung, ketika yang sulung itu marah dan tidak mau masuk, ayahnya tidak mengutus pegawainya untuk keluar kasih tahu dia supaya dia masuk. Tapi ayahnya keluar sendiri, menemui anak sulung itu untuk berbicara kepadanya. Dan dia berkata kepada si sulung, anakku, kau selalu bersama-sama dengan aku. Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Anak. Sama. Yang itu anak, yang ini anak. Sama-sama anak. Itu poin pertama dari perumpamaan ini. Mereka itu sama-sama anak. Tetapi pertanyaan kita, apakah keduanya sungguh-sungguh menyadari bahwa mereka adalah anak? Kalau ayahnya menganggap mereka anak, apakah mereka sendiri sadar bahwa mereka anak? Perumpamaan ini menceritakan dari sejak semula, waktu dia mendurhaka, sampai dengan dia pulang kembali. Sebenarnya si bungsu tidak pernah memposisikan diri sebagai anak. Mana ada anak sekurang ajar itu minta warisan sewaktu ayahnya masih hidup dan segar bugar. Seolah-olah dia mau mengatakan, ayah, kapan warisannya? Kapan kamu perginya? Tidak sabar saya, bagi sekarang sajalah. Mana ada anak sekurang ajar itu? Dan waktu dia pulang, yang ada di benaknya untuk dikatakan kepada ayahnya apa? Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikan aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Ayat 18-19. Jadi, dari sejak berangkat sampai pulang kembali, dia tidak pernah menganggap dirinya anak, sungguh-sungguh anak. Artinya dia tidak mengenal hati ayahnya sendiri. Hatinya jauh dari hati ayahnya. Dia terhilang. The lost one. Anak yang hilang. Itu si bungsu. Bagaimana dengan si sulung, saudara-saudara? Si sulung ini ketika meluapkan protes amarahnya, terucap di bibirnya ucapan, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa. Dia mengutamakan pekerjaan melayani seperti pegawai-pegawai bapaknya yang lain. Sambil kemudian dia mengeluhkan betapa tidak bebasnya dirinya untuk bahkan bersukacita bersama para sahabatnya.
belum pernah aku melanggar perintah Bapa, tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Ayat 29. Jadi, si sulung ini pun, sekalipun dia tidak pergi jauh, dia juga tidak merasa dirinya sebagai anak. Dia juga tidak mengenal hati ayahnya sendiri. Sampai ayahnya berkata, engkau selalu ada bersama-sama dengan aku. Ini rumahmu. Ini milikmu. Sama karena kamu adalah anakku. Tidakkah kamu tahu itu? Jika yang satu, si bungsu, pergi jauh, terhilang meninggalkan bapaknya, karena dia tidak mengenal hati bapaknya. Yang sulung, yang tidak pergi kemana-mana, dekat, tetapi dia juga jauh, karena dia juga tidak mengenal hati bapaknya. Jadi, kalau mau dibilang mengenal hati bapaknya sebagai ukuran bagi terhilangnya anak-anak itu, maka mereka berdua, baik si bungsu maupun si sulung, terhilang. Cuma yang satu hilang benar-benar jauh, yang satu hilang tapi dekat. Tapi sebenarnya mereka berdua sama-sama terhilang. Si sulung pun, he is the lost one as well. Saudara-saudara, itulah sebenarnya pesan dari perumpamaan yang sangat indah dari Tuhan Yesus ini. Sebenarnya, siapa yang terhilang? Perumpamaannya diberi judul oleh LAI, anak yang terhilang. Tapi kita selalu mengasosiasikan yang terhilang itu yang bungsu saja. Tapi sebenarnya perumpamaan ini hendak mengatakan, siapa sebenarnya yang terhilang? Both of them. Kedua-duanya sama-sama anak. Sekaligus keduanya sama-sama tidak kenal hati bapaknya sendiri. Keduanya sama-sama terhilang. Itu yang hendak dikatakan oleh perumpamaan Tuhan Yesus ini. They are both the lost ones. Kaum Farisi dan ahli Taurat tidak bisa menyambut kehadiran para pemungut cukai dalam fellowship. Karena mereka tidak mengenal hati Tuhan. Karena mereka hanya menekankan perbedaan. Sambil pada saat yang sama mereka gagal untuk melihat kesamaan di antara mereka dengan para pemungut cukai, yaitu sama-sama terhilang di mata Allah, sama-sama membutuhkan belas kasihan dan pengampunan dari sorga. Sama. Kamu Farisi, kamu agamawan, atau kamu pemungut cukai, kalian sama-sama orang-orang terhilang dengan caranya masing-masing. Orang-orang yang tak kenal hati Bapa dan membutuhkan belas kasihan. Anak sulung ataupun anak bungsu sama-sama terhilang. Sama-sama membutuhkan pengertian dan belas kasihan Sang Bapa.
Tapi ini juga pesan untuk kita semua. Pesan untuk siapa saja. Pesan untuk bagaimana managing hubungan horizontal di antara kita. Apabila kita ingin berfellowship dengan sesama, jangan tergoda untuk selalu menonjolkan perbedaan. Catat itu. Meskipun kita ini in fact memang berbeda, tetapi kita bisa menyikapi perbedaan itu dengan wise. Kalau kita menyadari arti perumpamaan ini, kita bisa menghayati perbedaan itu dengan wise. Ada sebuah cerita karikatur yang menarik. Begini, tergambar seorang tukang sapu jalanan sedang bekerja. Dari arah kiri, tergambar seorang pria sedang berkata kepada anaknya yang masih kecil sambil menunjuk ke tukang sapu itu. Kata-katanya begini, "Ayo, belajar yang rajin. Kalau tidak, kamu akan jadi seperti dia." Itu caranya dia mendidik anaknya. Dari arah kanan, tergambar seorang pria lain yang juga berkata kepada anaknya sendiri, sambil memandang ke tukang sapu yang sama, dan dia berkata begini, "Belajar yang baik, nak, supaya besok kamu bisa membuat hidup orang-orang seperti ini menjadi lebih baik." Anda lihat bedanya? Tukang sapunya sama. Yang dilihat adalah perbedaan yang sama. Perbedaan kaya dan miskin. Tetapi pria yang satu hanya menekankan perbedaan itu. Itu orang miskin. Kita harus jadi kaya. Jangan jadi seperti dia. Hasilnya, dia cuma mewariskan sikap merendahkan orang lain, terutama orang miskin. Sedangkan yang kedua, sama-sama melihat perbedaan, tetapi melihat perbedaan dengan kacamata yang sama. Dia justru ingin menekankan kesamaannya sebagai sesama manusia. Kita ini sesama manusia yang wajib saling bantu. Belajar baik supaya kamu besok punya kemampuan bantu orang yang susah seperti itu. Hasilnya beda. Yang satu menanamkan pendidikan merendahkan orang lain, yang satunya menanamkan motivasi untuk berbuat baik yang sedang ditanamkan dalam hati anaknya untuk menolong orang lain. Anda lihat bedanya. Kita bisa menyikapi perbedaan dengan cara yang wiser. Itu pesan dari cerita karikatur ini. Dan menurut saya, saudara, itu pesan yang sangat penting. Kita ini sama. Satu, sama-sama manusia. Yang kedua, sama-sama terhilang. Jika Allah tidak berbelas kasih, kita ini the lost one. Itu common ground-nya kita. Jadi mengapa sombong? Mengapa perlu berlagak superior dibanding orang lain? Mengapa suka membangun dinding yang menghalangi fellowship horizontal kita dengan orang lain? Tidak perlu. Itu merugikan. Merugikan kita, merugikan kebersamaan kita. Sebaliknya, kalau kita menangkap pesan dari perumpamaan Tuhan Yesus ini, bangunlah jembatan kerendahan hati dan semangat solider untuk berfellowship. Hei,
Kita ini sama loh. Sama-sama manusia. Dan sama-sama terhilang. Sama-sama butuh belas kasihan Tuhan. Kita ini berfellowship. Karena kita ini fellowship of the lost ones. Kita ini fellowship orang-orang yang terhilang. Jangan selalu menonjolkan dan menggarisbawahi perbedaan di antara kita. Walaupun itu ada dan nyata. Tetapi temukanlah common ground. Dasar yang kesamaan yang menjadi dasar untuk kita berfellowship satu dengan yang lain. Pasangan suami istri saja. Kalau terus menekankan perbedaan, apa yang terjadi? Apalagi kalau yang baik itu saya, yang buruk itu kamu. Yang terjadi apa? Perang. Itu pasangan suami istri. Apalagi dalam kebersamaan fellowship dengan orang lain. Oleh karena itu, saudara sekalian, mari kita menghayati pesan dari perumpamaan yang indah dari Tuhan Yesus ini. Yaitu, secara vertikal, kita ini sama-sama anak. Di mata Tuhan, kita ini sama-sama anak. Secara horizontal, kita ini adik kakak. Kita ini bersaudara. Kita ini insan terhilang yang sama-sama bersaudara. Bersaudara dalam keterhilangan, bersaudara dalam kemanusiaan. Bukankah itu juga spirit fellowship dalam sebuah gereja? Amin.